Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian terbitan Suluh Injil edisi 14 Maret 2025. Firman Tuhan yang menuntun kita hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan kita hari ini berjudul Besar Kasih Allah bagi Orang Berdosa. Besarnya kasih Allah kepada kita Ia tunjukkan dalam dua tindakan paling nyata melalui anak tunggalnya, yaitu pertama, melalui besarnya pengorbanan Yesus demi menyelamatkan kita dari murka dan penghukumannya. Yang kedua, melalui besarnya ketidaklayakan kita untuk mendapatkan belas kasihan dan anugerah keselamatan darinya. Kita dapat memahami tindakan pertama Allah dalam menyatakan kasih melalui pengorbanan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan Yohanes. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Demikian juga oleh Rasul Paulus dalam surat Roma, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pasal 5 ayat 7-8. Nama Kristus bukan sekedar gelar, tetapi mengandung makna yang menyatakan kasih Allah kepada manusia. Kristus artinya yang diurapi atau Mesias. Nama ini menyatakan kehormatan yang tinggi. Mesias adalah Raja Israel. Bagi bangsa Yahudi, Ia akan menaklukkan semua musuh bangsa, memberikan kedaulatan, kedamaian, dan keamanan bagi Israel. Tetapi Mesias adalah anak Allah yang diutusnya untuk membebaskan semua orang berdosa, semua bangsa. Dia bukan hanya raja bagi satu bangsa, tetapi Ia raja di atas segala raja dan atas segala bangsa di dunia. Dialah raja yang meninggalkan tahta karena kita. Yang kedua, besarnya kasih Kristus Sang Raja membuat kita tampak sangat tidak layak. Jarak antara kita dan anak Allah terlalu jauh. Tetapi Ia berkenan menyingkirkan jarak itu dalam inkarnasinya. Kita layak menerima hukuman dan bukan pengorbanan anak Allah. Tetapi karena dosa kita terlalu besar, maka hanya pengorbanan Sang Anak yang dapat membayarnya. Dari nas ini kiranya kita mengerti, hanya ada satu alasan mengapa Yesus berkorban bagi kita. Bukan karena kita, melainkan karena begitu besar kasih Allah. Pengorbanan anak Allah berdasarkan kehendak-Nya dan bukan karena nilai kita. Betapa mahal harga yang dibayar karena kasih. Pengorbanan Allah Bapa yang merelakan anaknya mengalir dari nilai kasih di dalam diri Allah sendiri. Dan inilah kasih Allah. Ia tidak mau seorang pun binasa. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.